muhasabah iradah Allah yang terbaik saudaraku. Perjalanan kehidupan manusia tidaklah selalu sesuai diharapkan, terkadang kita harus melewati jalan terjal setelah beberapa waktu menikmati jalan yang landai. Hari-hari pun penuh warna, terkadang gembira namun sewaktu-waktu kita dihampiri rasa sedih, duka dan nestapa, inilah tabiat kehidupan. Tak ada yang dapat mengelak dari kenyataan ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Qs. Al-Balad 4. Saudaraku, di antara kesedihan yang banyak menimpa manusia adalah kondisi di mana seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkannya. Banyak orang yang berusaha menggapai sesuatu yang kelihatannya baik, ia mati-matian mendapatkannya dan mengorbankan apapun yang ia miliki demi terwujudnya impian itu. Tetapi tanpa disadari hal itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika hal seperti ini terjadi, tak sedikit orang yang menyalahkan pihak lain, bahkan Allah Azza wa Jalla, Rabb yang mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya pun tak luput untuk disalahkan. Orang-orang seperti ini hendaknya mengingat sebuah firman Allah Azza wa Jalla, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi, pula, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Qs. Al-Baqarah 216, ayat ini merupakan kaidah yang agung, kaidah yang memiliki hubungan erat dengan salah satu prinsip keimanan, yaitu iman kepada qada dan qadar. Musibah-musibah yang menimpa manusia semuanya telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Meletakkan ayat di atas sebagai pedoman hidup akan membuat hati ini tenang, nyaman dan jauh dari keresahan. Andai kita mau kembali melihat lembaran-lembaran sejarah di dalam Al-Quran, membuka mata untuk mengamati realita yang ada, niscaya kita akan menemukan pelajaran-pelajaran dan bukti yang sangat banyak. Bukti yang menunjukkan bahwa iradah, kehendak, dan keputusan Allah Azza wa Jalla adalah yang terbaik, di antaranya adalah 1. Kisah ibunda Nabi Musa alaihi salam yang menghanyutkan anaknya di atas laut. Lihatlah, kecemasan dan ketakutan yang luar biasa menginggapi saat mengetahui anaknya berada di tangan keluarga Raja Firaun. Tetapi, tanpa diduga tragedi itu berbuah manis di kemudian hari. 2. Perhatikan pula dengan seksama kisah hidup Nabi Yusuf alaihi salam, maka kamu akan menemukan bahwa kaidah ini cukup menggambarkan drama mengharukan antara Nabi Yusuf dan sang ayah, Nabi Yakub alaihi salam. 3. Lihatlah kisah bocah laki-laki yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihi salam atas perintah langsung dari Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu membuat Nabi Musa alaihi salam bertanya-tanya, maka Nabi Khidir pun memberikan jawaban yang kata-katanya diabadikan di dalam Al-Quran 80, 81, dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya, kepada ibu bapaknya. Qs. Al-Kahfi 80-81, 4. Renungkan pula kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha yang ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang ditimpa musibah, lalu ia mengucapkan doa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, limpahkan pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan berikanlah gantinya yang lebih baik. Kecuali Allah akan memberi gantinya yang lebih baik. Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal dunia aku bertanya, siapa di antara seorang mukmin yang lebih baik dari Abu Salamah? Siapakah penghuni rumah yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah? Kemudian aku mengucapkan doa di atas.
Lalu Allah menggantikannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hr. Muslim nomor 918, demikianlah Ummu Salamah menjalankan apa yang diperintahkan untuk dilakukan saat menerima musibah, bersabar, membaca istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan mengucapkan doa di atas, maka Allah Azza wa Jalla menggantinya dengan yang terbaik, yang tidak ia bayangkan sebelumnya. Inti dari semua ini adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang penyair, seseorang seharusnya berusaha sekuat tenaganya mendapatkan kebaikan. Tetapi, ia tidak akan bisa menetapkan keberhasilannya. Segala sesuatu yang terjadi pada seorang muslim dan hal tersebut tidak sesuai dari apa yang diharapkannya adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Ujian itu hadir dengan tujuan menuntut mereka menuju kesempurnaan diri dan kesempurnaan kenikmatannya. Jangan buru-buru mencela musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan. Yakinlah ketetapan Allah Azza wa Jalla adalah yang terbaik. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Qs. An-Nisa 19. Saudaraku, marilah kita belajar menerima semua iradahnya, sekalipun terkadang terasa begitu berat, namun sesungguhnya itulah yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita yang menjadikannya banyak kebaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa bersabar dan bersyukur atas segala iradahnya untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb, wallahu a'lam bishawab.